Dia nih kebetulan dokter kandungan, teman-teman. Tapi nyanyi dulu apa dokter dulu, Mas? Nah, itu dia tuh. Mungkin kalau hidupnya happy ending, mungkin karyanya nggak sampai 4 album. Lo pengen si cewek itu terpikat karena lo dokter atau karena lo musisi? Bang, kalau ke cewek pasti dokter. Enggak bohong lo, bohong. Mas, ada tuh ikatan notaris, saya buat judul notaris karena diminta buat lagu kan. Oh, ikatan notaris. apa tuh Mas tentang perebutan tanah tuh gitu? Oke, Checkers, kembali lagi bersama gua Dilan dan Tio. Nice. Kali ini kita sudah lagi-lagi tentu saja bersama musisi karena program musik itu saya, teman-teman. Kita sudah bersama Abang Reynanta. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, menariknya adalah Mas Reynanta, Mas Rey ini ternyata bukan musisi sembarang musisi, Karena? tapi dia juga adalah seorang praktisi dunia medis yang biasa menangani bagian-bagian nggak doi seorang dokter apa istilahnya kalau dokter kandungan? Dokter objin ya? Dokter objin. Oh iya. Dia nih kebetulan dokter kandungan, teman-teman, yang dokter dulu kan berarti. Yeah. Mas baru nyanyi kan? Tapi nyanyi dulu apa dokter dulu, Mas? Nah, itu dia tuh. Siapa tahu pas lagi kuliah, lagi koas apa segala macam. Jadi kalau pas saya buat lagu itu mulai dari kuliah. Oh, kuliah kedokteran? Habis kuliah kedokteran. Habis kuliah kedokteran. Tapi belum ngambil ini, baru awal ngambil objin. Oke. Berarti sempat sambil nyanyi sambil kuliah juga berarti itu ya? Ya kalau hobi sih kan dari kecil kan, dari sekolah hobi kan. Dari SD itu ada tanding paduan suara kan. Udah nyanyi? Udah. Oke. Ntar sekolah gitu kan. Terus waktu kuliah ngeband gitu. Ada event kan. Pensi gitu ya. Misalnya ulang tahun fakultas gitu kan. Nah, tapi itu masih main gitar, belum vokal. Jadi vokal itu waktu akhir kuliah. Akhir kedokteran tapi belum ngambil objin. Situ mulai belajar vokal, sekalian buat lagu gitu. Berarti lu dulu aja. Berarti dari semua segi tarik suara udah pernah dicoba ya? Dari kecil sampai sekarang ya? Iya. Tapi waktu kecil ketika ditanya, Rey mau jadi apa? Dokter apa penyanyi? Ketika ditanya? Ditanya ya mungkin jadi dokter ya. Tapi memang hobinya musik gitu, nyanyi. Jadi emang ada dari kecil memang suka tuh, kayak pengen lah nyanyi gitu. Tapi Mas Rey ngeliat gak sih ada hubungan kayak benang merah antara musik sama kedokteran gitu? Misalnya lagi Iya. Dari pandangan dia sendiri kan maksudnya. Lagi giving birth apa sih namanya? Persalinan gitu. Apakah ada, wah ini melodi nih. Benar-benar inspirasi karena kan datang dari mana maksudnya aja. ada benang merah nggak sih maksudnya? Kok kayak sebenarnya Tompi aja tuh, kalau Tompi kan dokternya kan dokter plastik ya? Iya, maksudnya dokter make up apa ya, kecantikan gitu kan. Maksudnya ada hubungan sama entertain lah. Kedua ini kan persalinan kayak jauh gitu. Iya benar. Maksudnya Mas Rey ngeliat ada ini nggak sih, ada hubungannya nggak sih maksudnya? Atau menginspirasi atau sama lain gitu? Kalau hubungan sih ya sebenarnya mungkin musik ini untuk ini ya, refreshing ya. Menghilangkan capek gitu kan. Jadi mungkin kan kalau kita kerja kan capek gitu. Jadi ya jadi sela-sela gitu nyanyi gitu. Kadang-kadang pun di okas sekali di kamar operasi ya, sekali nyanyi juga. Biar tenang aja, biar tenang ya. Lagu apa Mas yang biasanya menenangkan si pasien? Saya sih banyak ya yang saya suka ya dulu. Lagu Indonesia, luar negeri juga. Kalau luar negeri ya Coldplay, saya suka Coldplay. Pantas sebenarnya Masnya tuh agak-agak Britpop emang gue. Iya. Kalau dari cara emang suka Britpop emang? Enggak ya? Tidak suka ya? Kalau gue ngeliatnya dari cara dia nyanyi, vokalnya gue belum tahu nih diarahnya lebih kemana. Iya. Tapi mau influence apa Mas? Selain Coldplay tadi ya maksudnya? Banyak sih, kalau Coldplay, Bruno Mars juga saya suka juga. Kalau Indonesia paling ya tetap banyak The Massive, Noah, Iwan Fals. Malah lebih ke band ya berarti ya banyaknya ya. Iya. Kan udah pernah nyoba ngeband lagi sekarang kan kampus tuh. Sekarang lagi. Kalau saya sih kan kalau perform selalu pakai band. Seasonal player. Yes, benar.
walaupun solois ya, tapi Nanda selalu pakai band gitu. Nah, walaupun dibilang tadi sebenarnya menyanyi adalah refreshing dari profesi dokternya, Mas Renanta ini di YouTube tuh ada satu lagu yang views sampai 16 juta, men. Nggak sih, Mas? Emang iya? Iya. Ya, apa judul lagunya, woi? Emang iya ya? Maafkan ya tuh. Oh, 16 juta. 16 juta dan itu. Dan lagu Maafkan itu banyak banget di cover sama kayak Didenya Hijau Daun, ya nggak usah? Oh, yang waktu itu dikasih tahu lu ya? Iya. Oh, yang itu. Iya. Nah itu kok, itu single apa Mas? Single pertama apa? Jadi saya kan sekarang sudah jalan album keempat ya. Jadi juga berarti. Lu aja ngeband berapa tahun gak punya album anjir. Emang gak bakat aja kalau gua. Jadi ya album pertama mungkin ya biasa-biasa aja kan. Itu memang saya nggak upload karena kan masih belajar ya. Jadi yang saya upload tuh album kedua sampai inilah lagi jalan album keempat. Yang lagu Maafkan tuh di album kedua. Udah agak lama juga sih. Pas awal mulai PD ngerilis tuh berarti tuh ya. Itu sudah 7 tahun lalu ya kalau nggak salah. Iya, 7 tahun lalu, 16 juta, 17 tahun lalu, 7 tahun lalu kan. Mas bisa ngelihat nggak apa faktor luck di dalam lagu ini nih sampai bisa senaik itu? Kayak misalkan lu baru liris tiba-tiba disukai nama misalkan The Massive gitu. Lagu lu bagus gua bantu ya gitu atau gimana? Sebenarnya kan di album kedua tuh ada 10 ya. 10 lagu. Di situ mungkin ada 3 atau 4 yang ini ya, yang andalan. Hits ya lumayan lah ya. Jadi kebetulan Maafkan tuh memang yang ini paling banyak disukai di album kedua itu. Nah biasanya di balik lagu hits nih kan ceritanya besar nih biasanya nih Mas ya. Ini kalau si Maafkan ini lagu, lu terinspirasi dari cerita siapa dan tentang apa tuh? Jadi kalau lagu-lagu saya itu kan biasa seputar cinta semua. Dan itu biasanya pribadi. Mas Ray sendiri. Kebanyakan emang ya berdasarkannya pengalaman pribadi. Biasanya pribadi kan, benar-benar. Tapi ada juga yang pengalaman orang lain gitu. Iya, kan. betul. Tapi memang biasa sekitar tentang cinta semua. Ada sih memang beberapa lagu yang tentang friendship, pertemanan. Ada juga lagu yang diminta ada tuh Ikatan Notaris. Saya buat judul Notaris karena diminta buat lagu kan. Ikatan Notaris. Apa tuh Mas? Tentang perebutan tanah tuh gitu. itu terus. Jadi apa lagu tentang apa ya namanya ikatan itulah. Iya tentang perkumpulan gitulah ya. Itu. Oh jadi kayak Mars atau Gitu. Chance aja. Tapi gitu memang Mas Ray emang bikin lagu sendiri. Semua dari 4 album itu Semua saya buat liriknya sendiri. dari liriknya sendiri. lirik juga lirik. Liriknya sendiri. Komposer? Tapi kalau aransemennya dibantu sama kawan gitu. Kalau komposer yang nge-compose lagu ini siapa? di kawan-kawan tadi. Aransemen lagunya. Tapi kalau liriknya semua saya buat sendiri. Oke. Album keempat, berarti single album keempat itu yang kita bakal omongin di sini adalah Happy Ending. Akankah Happy Ending? Akankah Happy Ending betul? Sama Melukis Arti Cinta. Melukis Arti Cinta. Gue mau ngomongin yang Akankah Happy Ending. Itu siapa yang bikin Mas Ray yang nulis lagunya? Tentang apa tuh Mas? Jadi Akankah Happy Ending ini tadi kalau gue denger dari liriknya agak-agak friendzone gitu nih. Yang gue yang pertama ya? Iya. Gue lupa nih. Yang kedua. Yang kedua benar yang ya? kedua, Akankah Happy Ending? Itu friendzone tuh ya? Dia ragu sama dirinya. Betul. Ini gue maju duluan atau enggak nih? Akankah Happy Ending itu soal apa Mas? Jadi dia memang sudah nyaman sama cewek ini kan. Tapi karena belum jelas statusnya. Nah sementara dia kalau untuk memastikan tuh mungkin ada ketakutan tersendiri ya. Takut misalnya tiba-tiba nggak sesuai harapannya. Betul. Atau enggak mungkin ditolak gitu ya pas dia maju. Gitu. Oh nice. Ini cerita siapa? Itu cerita Tid. Nah, tapi ada liriknya di Akankah Happy Ending di verse pertama dia bilang kamu lebih manis dari video. Iya. Nah, itu maksudnya video apa, Mas? Jadi kan namanya pertemanan itu kan ada fotonya, ada videonya Betul. gitu kan. Betul. Jadi Kayak mungkin selfie bareng di coffee shop. ya dari ya kan? cerita itu dia udah teman tapi habis itu udah lama nggak jumpa, ketemu lagi. Makanya awalnya temu kedua awal lirik itu kan. Baru dia lebih manis nih kayak dari foto-fotonya. You look better IRL. Betul. Terus tiba-tiba dia mau setelah komunikasi lagi tapi ada keraguan untuk memastikan itu. Nah, yang gue penasaran nih, Mas, lirik yang lu bikin sama cerita aslinya lebih brutal nggak cerita aslinya? Kayak, wah ini gokil banget berarti ya lu begini-gini gitu. Karena yang pertanyaan yang pengen gue menjurus, lu sevulgar itu nggak sih bikin dari cerita ke lirik lu gitu? Sejujur itu nggak sih? Maksud gue ke situ. Ya kalau liriknya tuh memang
hampir sesuai sebenarnya. Oh, berarti lu udah sejujur mungkin tuh berarti ya? Iya. Oke. Ini berarti maksudnya sekarang belum punya pasangan? Oh belum, sekarang belum. Bro, pantas lagunya tuh ini men. Dokter sibuk bro. Iya, Udah iya. gitu ditambah dia nyanyi juga. Iya. Bikin lirik. Tapi emang mungkin kalau hidupnya happy ending mungkin karyanya nggak sampai 4 album ya. Ya benar. Iya, bener, Kalau bener. dia hidupnya bahagia Bener. aja gitu ya. Mungkin bahagia sebagai dokter, Setuju, tapi sebagai musisi lo harus tetap Betul. harus terus ngerasain di ngerasain kejatuhan bawah. dunia gitu. Setuju. Enggak, gimana? Bisa Kalau jadi. kalau yang gue penasaran selain asmara ada nggak ya misalkan kepahitan lain di dalam hidup lo yang lo jadiin lagu? Ya, iya, benar Mas. Kalau misalnya pribadi sih nggak saya bawain ya, karena temanya semua berseputaran cinta gitu. Oke. Berarti kalau misalnya saat lu belum ada cerita melo dari asmara lu gitu, lu ambil dari temen lu yang wah ini kayaknya nice nih dibikin Ya, lagu. bisa. Iya, bisa juga. Iya. Oke. Nah, ngebagi waktu antara Ini nih, gue tadi pengen dokter nanya lupa kandungan nih. tuh kan kalau nggak salah setiap Rame, hari bro, rame, bisa bro. sampai 10. Rame bro. Kontrol nggak sih Mas? Maksudnya gimana ngatur waktunya gitu? Jadi itu tadi kan kita kan banyak teman-teman juga kan, jadi ya bergantian gitu. Jadi misalnya waktu ada event manggung ya digantiin sama teman. Nanti kalau dia ada kerjaan ya saya Kasian ngertiin gitu. amat pasiennya. Kalau udah nge-booking dari sebulan tiba-tiba dia ada manggung disinkronize gitu. Wah, harus digantiin gitu ya. Repot, iya. Kasian. Tapi biasanya kalau emang dia yang pasien yang memang ini ya, Udah reguler, udah. Biasanya kita jadwalin emang. Iya. Dijadwalin. Oh, oke. Entah itu buat konsul doang atau apa gitu ya. Nah, kalau lagu yang kedua melukis arti cinta, Mas. Nah, melukis arti cinta ini jadi ceritain dua pasang yang beda kota. Oke. Oh, apa? LDR. Ya. Apa? Enggak, gue lupa sebutan di kepala gue. Cuma di situ kan ada beberapa lirik yang seperti misalnya kan yang pertama menyentuh fantasi. Jadi kan ini refnya menyentuh fantasi. Jadi saya ingin menggambarkan ingin menggapai impian itu walaupun beda kota tuh kalau bisa digapai gitu menyentuh fantasi. Terus kan liriknya menarung logika gitu kan. Menarung itu artinya bertarung sama logika. Walaupun misalnya orang bilang kalau LDR itu nggak mungkin itu kan susah lah gitu. Jadi menarung logika kan meski beda kota gitu kan. Baru terakhirnya melukis arti cinta. Jadi maksudnya perjuangan si cowok ini walaupun beda kota tapi dia tetap berusaha untuk ngapain cewek inilah gitu. Jadi itulah perjuangannya, itulah diartikan melukis arti cinta. Intinya apa? Intinya lagu ini soal effort dari kedua pasangan ini ya. Tapi kayaknya album keempat ini soal tentang satu perempuan nggak sih, Mas? Enggak, di album keempatnya enggak ada bunga. Apa iya aja gitu. Iya gitu. Iya enggak apa-apa. Iya. Maksudnya kalau di ini masukin pribadi-pribadi gitu. Iya, enggak apa-apa juga. Iya. Lu kalau misalnya gue penasaran, cara lu menulis lirik itu lu ngeliat dari siapa? Entah buku atau apa gitu. Kalau lirik kan pertama-tama kan ada terpikir gitu kan, saya catat di HP sebagian-sebagian, saya potong-potong. Habis itu kemudian saya satuin waktu senggang saya satuin, kemudian saya baca lagi ada nggak lirik kurang nih gitu yang kurang bagus, diganti, baca-baca juga di internet juga gitulah. Oke. Tapi kalau misalnya lagu yang liriknya lu suka banget, lagunya siapa? Indonesia deh, Mas. Ya, Indonesia deh. Keren banget nih lirik. Banyak sih yang ini ya. Yang paling gitu. Entah Noah atau siapa. Saya suka ini lagu ini apa? Lagu yang dia recycle sama Noah itu andaikan kau datang tuh bagus. Andaikan kau datang. Ruth Sahanaya. Bukan. Emang Ruth. Cowok. Hah? Cowok? Maksudnya gimana? Cowok yang nyanyi. Iya kan Noah kan emang cowok. Enggak, sebelumnya yang punya lagunya Noah kan recycle. Yang punya lagunya Ruth Sahanaya. Enggak, laki-laki siapa namanya? Oh, bukan Ruth Sahanaya, Bang. Bayangkan ke. Tapi bener lagu ini kan yang dinyanyi nih, lagi dinyanyi. Iya. Ya, Kus Plus. Oh, berarti Mas suka cara penulisan liriknya Kus Plus. Enggak sih, maksudnya musiknya sama lagunya pas gitu. Iya. Oke. Oh, nice.
Nice. Berat banget ya. Jadi enggak, maksud gua kita semua kan tahu jadi dokter itu susah ya. Saat dia sedang ingin berpendidikan jadi dokter, dia sambil nyanyi juga. Itu prakteknya di mana Mas? Saya di luar kota di Medan sama di Medan sama di Aceh juga. Wah, ini berarti Prakteknya kalau jauh. bayangin dulu. Medan, Aceh. Lagu ini tentang nulis arti cinta, tentang Betul. LDR, tentang akan ke happy ending. Nih, gue maju Kayaknya nggak ya gitu. Ceweknya ada di Bogor kali ya? Jauh banget bro. Oh di Pluit itu bagaimana? Lu kesini lagi main doang berarti Mas? Atau Ke Jakarta ya. Lagi promo ya, lagi rangkaian promo. Ada event kemarin juga sekalian promo juga gitu. gua kira praktek di Medan kan, dia lagi di Jakarta. Gua kira lahiran bisa WFA. Nggak bisa ya, lahiran WFA bisa gak sih? Layanan online. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Mas kalau manggung suka cover nggak? Ya, Cover lagu gitu. Ada juga yang saya cover. Apa yang pasti bakal di cover setiap manggung nih, pasti cover lagu ini nih gitu. Blink 182. Saya enggak. Ada macam-macam ya, saya ganti-ganti lagunya. Macam kemarin Bruno Mars, Lock Out Heaven. Apa? Coldplay. Ya, I will lock out in heaven. Oh iya. Terus Coldplay kan. Coldplay yang mana Mas Coldplay? Universe. Oh, ini mana ya Mas? Macam-macam sih. You are Jago loh nih orang si gondrong ini. Jago dia. Lewis Capaldi juga. Lewis Banyak Capaldi, sih. ya. Lewis Banyak Capaldi. sih. Nah itu gua tahu nama nggak Someone tahu. You Love, Someone You Itu Love. yang Before You Go. Before You Go. Oh, yang orangnya agak ini, agak So be fast. yang dia punya, Itu benar. Ya. yang dia punya apa? Ayan apa? Bukan. Oh, Iya kan? tik. Tik gitu. Jadi di setnya suka ada suka kamu. Dilanjutin sama penontonnya biasanya. Iya. Kalau yang sekarang ada yang lu suka nggak Mas, musisi Mas? Kayak Yang Billie Indonesia. Eilish mungkin, Oh, Denny Caknan. kalau Indonesia kemarin yang suka saya tuh Semata Karenamu ya, mana? Siapa? Mario Gigi. mereka. Oh, Mario bagus Jiklo emang lagi ini. Kan akan ke happy ending. Misalnya ada recycle-nya nih. Nah, Maunya duitnya sama siapa Mas gitu. Nah, kalau lu belum ada impian ke sini berarti lu belum patut buat sukses di musik lu. Iya. Misalnya gue mau akan ke happy ending, Dibawain bareng versi keduanya sama Ariel Noah. Nah. Gua sama Ariel Noah. mahal ini. Mahal ini. Nah, lo masih Mas? Bisa sih, Noah, Malini. Enggak, gue nggak nawarin, Mas. Gue nanya. Bisa sih, bisa. Bukan bisa, mau lu. Kalau gue punya linknya, gue sendiri nih. Gimana Mas? Ya, Siapa? ya banyak sih ya. The Massive juga gitu kan. Ngarian ya. Tapi lagu-lagunya emang ini sih. Iya emang mereka able gitu ya. Bener-bener. Oke. Nice. Nah, kalau off air gitu lu udah berapa kali Mas? Selain di sini masuknya on air kalau di sini Mas. On air. On Sini air. off air. Sesering apa sih Mas off air? Iya, udah pernah. Masa Kalau- kan praktek di Medan sama Aceh gitu ya. Berarti off air juga bakal banyak di sana. Masa banyak di sana ya? Di Medan banyak juga. Saya memang lebih banyak di Medan sih off air. Di sini di Jakarta beberapa kali lah. Iya. Paling gede acara apa Mas di Medan Mas? Acara Mungkin acara partai kayak gitu-gitu enggak, kan ada. acara memang musik. Acara Festival kah? Iya, festival Artis, musik ya. memang, festival musik ya. Gokil juga. Mas pernah nggak sih Mas ada pasien yang fansnya Mas Ray gitu? Nah iya tanpa lu sadarin. Pernah? Ada. ada. Ketika oh ini Nice. Mas Ray yang nyanyi lagu ini gitu pernah Mas? Iya. Terus Mas gimana Nice. Mas ini Mas? Ya nggak apa-apa. Pasti malu ya Mas ya. Setiap lu selesai terus tangan. Iya. Taruh tangan saya udah banyak banget ini. Bagi-bagiin. Tapi benar ada Mas. Ada. Gila ngeri banget nih orang bro. Enggak maksud gua feelnya kayak gimana gitu ya. Iya. Yang saat lu pengen itu segala macam tiba-tiba ngefans sama doi. Nice. Berarti kalau udah di festival doi udah gede juga berarti di Medan. Kayaknya udah gede Mas ini. Iya, berarti lu ke Jakarta untuk promo biar ngegedein di sini juga kan berarti kan? Ya mau nggak mau ya. Tapi menurut Mas gimana Mas? Kalau kadang tuh orang berpikir, musisi harus di Jakarta dulu nih gitu. Ya, Fair gak sih Mas? Fair gak sih sebenarnya? Kalau dulu kan mungkin ya, cuma kan sekarang kalau udah kemajuan teknologi kan Oh iya deh. semua orang bisa akses ya. Setuju. Jadi orang lebih gampang akses ke sosial media kan. Gitu. Lagi Mas Ray juga YouTube-nya juga lumayan aktif ya. Iya itu. Sekarang dia. sih YouTube nggak terlalu, lebih Oh, nggak terlalu. TikTok sih. Oh iya. Oh maksudnya yang make Sonya atau TikTok? Enggak, ya TikTokan gitu. Oh. Lebih aktif ke Iya. TikToknya. Tapi ngamen-ngamen di kafe masih nggak Mas? Kalau ada Tawaran. tawaran Oh. Mas pernah nggak manggung pakai jubah dokter?
Enggak. Nggak pernah. Bener-bener. Gimik bagus. Kayak masnya tuh kayaknya mencoba memisahkan antara dokter dan musisi banget ya sih Mas ya? Kepribadiannya pengen ditakerin sama dia nih salah satu nih. Iya. Antara dia musisi atau gitu. Lalu gimana tuh Mas? Ngebedain itu Mas? Ya itu kan kalau dokter kan memang dia formal ya, formal. Iya. Jadi kalau ngeband ini kan manggung dia bisa formal bisa enggak gitu. Nggak, tapi lo emang nggak mau ya? Maksudnya orang tahu kalau lo tuh dokter yang nyanyi gitu atau Kayaknya sih orang memang tahu ya. tahu sih ya karena Pernah bawa nggak sih Mas? Kayak misalkan nyanyi lu tiba-tiba lupa lirik. mic-nya stetoskop gitu. Iya. Panadol tiba-tiba kayak gitu. Atau gimana gitu pernah bawa nggak sih Mas? Enggak sih kalau saya sebutin nama obat itu. Iya kan kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu bro. Antimo yeah. Kita kan kita nggak tahu. Nah Mas, kan musik Oh kan ada sih, ada pernah Bang. serius Mas? Pernah Bang. Gimana ketukeran gimana Mas? Obat apa ya? Udah lama kan itu ya. Kesebut di panggung. Oh enggak di panggung enggak, saya di ini aja nyanyi biasa aja. Oh, bercanda lagi bercanda. Bukan di panggung, enggak. Kirain. Nih, lu Iya, tadi mau iya. nanya apa? Enggak, sebenarnya nanya yang agak ini sih. Maksudnya dunia musik kan zaman dulu kan image-nya kan bersentuhan sama obat-obatan gitu. Betul. Nah, Mas Ray kan punya akses ke situ. Apakah, kalau gugup ya udah gue ngambil aja deh obat penenang apa gitu. Atau enggak wah gua Karena kan gue dokter nih, Inspirasi. gue punya ini. Mas band-band legend zaman dulu nggak ada substansi itu nggak jadi ya Bang. Iya, Setuju nggak lu? iya. Setuju gua, sangat setuju sekali. Apakah Mas Ray Ya, saya enggak ya? pernah juga sih manggung nggak nyaman kan sampai batal ada juga sekali. Karena kan saya ada agak keluhan lambung juga. Jadi lebih ke situ ya. Jadi kemarin telat makan terus capean mungkin ya masuk angin. Jadi pas naik satu lagu turun dah itu. Dokter bisa sakit juga Mas? Nggak, tapi kan maksudnya tahu gitu, lebih Iya. tahu gitu. Tapi lu kalau gua tanya nih Mas, pengen dikenal sebagai musisi atau dokter? Nah. Sama orang-orang. Dokter Renata atau siapa nama panggung Mas? Renanta juga. Renanta Renanta doang. ya? Apa Renantanya doang? Kalau di rumah nanti saya- di Nissan lo Mas, di Nissan lo gitu ya. Renanta tahun meninggal. Siapa nih? Iya. Dokter atau musician? Benar. ya, dua-dua aja taruh. Serakah juga lo. Coba pilih. Nggak muat di sana Mas, nggak muat. Iya. Iya, Nah, pilih. Kalau namanya pasti kan ada titelnya langsung di situ. Iya sih. Bagus juga. Tapi kan musisi nggak ada detailnya. Dia ada Dokter Renanta. Oh iya, ada yang musisi. Itu maksudnya. Double dia dapat. Tapi kalau dikenal Mas. Jawab satu. Musisi atau dokter? Nggak gini deh, kan belum punya pasangan nih. Lo pengen si cewek itu terpikat karena lo dokter atau karena lo musisi? Bang, kalau ke cewek pasti diri dokter. sendiri. Enggak bohong lu, bohong. Mas, Enggak, kalau cewek Itu pasti benar, dokter. benar. Kalau cewek dokter. Nah, kalau untuk masa, lu pengen dikenalnya sebagai dokter Iya. atau musisi? Kalau beda ya. Kalau dokter kan memang dia per pasien ya, per orang. Kalau penyanyi ini kan untuk ini ya. Dokter untuk- Boyke nggak berpasien, Mas. Saya nggak pernah sama dia tahu. Iya kan? Ya udah intinya berarti emang Dokter ada. segitu nyamannya dua-duanya dia. Sampai bingung dia. Ya udah. Ini album keempat berarti baru rilis tahun ini atau gimana Mas? Ya, album keempat ini enggak album keempat ini kan masih beberapa lagu ya. Tapi yang Melukis Satu Cinta sama Akankah Happy Ending ini termasuk album keempat. Nah kebetulan Oh, oke. dua lagu ini rilisnya di bulan April dua-duanya. Jadi Kemarin? awal April sama akhir April. Gitu. Jadi kebetulan ada ide tiba-tiba buat dua lagu aja gitu. Jadi idenya itu kan kadang kita nggak tahu ya kapannya bisa Iya, datang. Betul. Nama albumnya apa aja sih, Mas? Dari 1 sampai 4 ini nama albumnya. Oh, Yang pertama nih yang nggak kerilis nih, yang unrilis nih. kalau yang pertama saya tak pernah ya. Judulnya tak pernah, judul albumnya. Tak Pernah. Yang kedua? Yang kedua Maafkan. Maafkan. Oh, pas banget. Iya, Ada lagu saya. itu. Ketiga? Yang ketiga Sakitnya Bukan Main. Sakitnya Bukan Main. Iya. Yang keempat? Itu juga yang paling hitnya judulnya itu Sakitnya juga. bukan main. Oh, yang oke. ketiga. Yang keempat? Oke, yang keempat? Yang keempat ini belum ada. Mungkin ya antara itu tadi lah. Oh, jadi yang keempat memang belum rilis tapi baru single-single doang. Nah, di antara album kedua ketiga ini, lu namain album lu pas lagu lu udah hits atau gimana? Oh, album keempat ini.
Kedua sama ketiga, yang kedua sama tiga. Oh ya pas sudah hits, ya. Hits baru Salah dinamain satunya. albumnya. Oh. Oke. Oke. Terakhir nih, ke depan gimana Mas? Nah. Rencananya? Kalau mengenai musik, saya tetap bermusik ya gitu kan. Jadi pengen sih manggung tuh kan ada pengen target-target itu kan. Ya betul, milestone ya. Ya pengen lebih besar aja mas. Saya ngelihat kan macam artis yang gede itu yang luar negeri, dia manggungnya di stadion gitu kan. Kayak Coldplay gitu ya. Itu kan luar biasa banyak tuh. Ya itu namanya kan impian kan bisa saja gitu. Bisa lah. Kalau misalnya nih, Mas, lu suatu hari nanti lu manggung terus lu kayak kejadian Metallica gitu, penonton pada rusuh gara-gara nggak bisa masuk ke Konser stadion. lu, Iya, konser lu. Lu gimana tuh? Mau itu Ya kalau kita mungkin ya bisa menenangkan lah ya, tapi tetap ya namanya kan ada panitia juga lah. pasti gitu aja ya. Kasih ke dia aja tahu ya. Tapi ya kita edukasi lah, tenangin gitu. Oke. Untuk tour udah ada Mas tur? Kalau tour sih belum sih, masih event-event aja. Ada event kita dipanggil gitu. Dokter bro. Iya ya, sibuk ya. Benar. Yowes, Boleh itu Mas apa namanya di kasih tahu lagunya ada di mana, lagu. sosmed ID-nya apa? Kalau TikTok ya Renanta aja. Renanta aja. Renanta Doang kan tok kan? Enggak, Renanta aja. Ada Benar. Kan gue ada curiga tuh tadi tuh. Makanya gue tanya dua kali. Renanta aja. Ya, sambung itu. Ya, oke. Oh sambung. Itu TikTok. Kalau Instagramnya Renanta_12. Renanta_12. Itu Instagram. Oke. YouTube ya Renanta aja kalau gitu. Itu. YouTube-nya Renanta aja lagi atau Renanta. Renanta. Oke, YouTube-nya Renanta. Itu Kalau YouTube kan nanti ketika aja Renanta tuh banyak tuh. Iya, lagu SEO-nya saya. bagus bro. Oh, udah. Karena emang makanya tadi gue bilang aktif juga di YouTube banyak banget kan. Iya. Emang saya langsung muncul lu. Udah enak orang nyari gitu ya. Kalau buat lagu-lagu lu bisa denger di mana aja, Mas? Kalau yang lengkap sih di YouTube memang. Atau kalau lu pengen nonton dia secara live tapi nggak beli tiket, langsung aja ke klinik ya, Mas. Dikit Mas gitu. Mas dokter gitu ya. Bisa. Nggak apa-apa dong, Mas. Iya. Nggak mungkin lu nolak. Tidak. Sebenarnya mungkin warkop Medan yang ada di Jakarta mungkin udah mulai bisa Sabi doi. puterin lagu doi kan. Sambil makan Indomie Bangladesh sambil dengerin Diputerin aja. akankah happy ending gitu. Itu dia. Oke, Jawab. Mas Renata, makasih banyak sudah datang. Banyak sukses terus. Sukses pokoknya. terus. Ya, sampai kita ketemu lagi di event-event musik nantinya ya. Thank you Checkers yang udah nonton episode kali ini. Tepuk tangan teman-teman. Thank you. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Checkson dan akun YouTube-nya, channel YouTube Nexera Entertainment. Yoi. Gua Renanta. Lu siapa? Arfa. Dan dia Randi. Dadah.